Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube Muzawin Channel yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, saudara-saudara, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semua yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing berkaitan dengan sedekah. Sedekah banyak manfaatnya. Sedekah termasuk kebaikan. Dan sedekah bisa menjadi amal jariah. Beberapa ustadz, beberapa kiai yang banyak ilmunya berpendapat bahwa bersedekah, contoh bersedekah makanan, sebut aja bersedekah beras, lalu dimasak, lalu dimakan oleh anak-anak, misalnya anak-anak yatim atau apa. Nah, makanan ini menjadi sel-sel di dalam tubuh. Nah, selagi anak-anak yatim atau duafa tersebut melakukan kebaikan, misalnya membaca ayat suci Al-Quran, mengaji, dan lain sebagainya untuk amal kebaikan, maka pahala mengalir juga kepada pemberi sedekah. Dan itu juga tidak putus-putusnya. Itulah yang para ustadz, para kiai berpendapat bahwa sedekah bisa menjadi suatu amal jariah. Sedekah merupakan suatu kebaikan yang banyak manfaatnya, yang akan dibalas minimal 10 kali lipat. Begitu kata ustadz, para kiai, saya hanya menirukan, saya orang biasa. Ada satu ayat di surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali dari kebaikannya tersebut. Man jaa'a bil hasanati, siapa yang berbuat kebaikan, falahu, baginya, falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat balasannya. Nah, 10 kali lipat balasannya ini bukan saja berarti misalnya bersedekah beras 5 kilogram akan
dibalas lalu menjadi 25 kg. Kalikan 10, 50 kg. Ya. Bukan sekadar itu, bisa jadi seperti itu. Ya. Tetapi kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang yang bersedekah itu terserah Allah. Dan barangkali tidak bisa juga kita sangka seberapa besarnya yang namanya 10 kali lipat itu. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan, bisa berupa ketenteraman dalam berkeluarga, bisa bentuk rezeki-rezeki yang lain yang berupa ilmu, yang manfaat, dan sebagainya. Nah, karena itu mari kita ramaikan sedekah. Alhamdulillah, kemarin kami, ya tentu saja sedekah itu bisa mengajak teman-teman melalui suatu yayasan namanya Yatulia. Kami menyelenggarakan sedekah bagi anak-anak yatim dan anak-anak yatim yang ada di lingkungan desa kami. Dan tidak banyak atau sedikit dari beberapa lingkungan desa kami untuk kali ini sebanyak 57 anak-anak yatim. Mengapa saya sebutkan untuk kali ini? Biasanya nanti kalau menjelang Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri atau dalam rangka memperingati Tahun Baru 1 Muharram, biasanya kalayan-kalayan dari Yatulia itu semua dipanggil, yang dari desa di mana yayasan itu berada, jelas, dan juga dari luar desa yang ada di lingkungan Desa Mandisari, ya, namanya Desa Mandisari. Bahkan di luar kecamatan, ya, di luar kecamatan, berbagai kecamatan dalam satu kabupaten, mungkin juga belum bisa menjangkau semuanya, itu sebanyak, biasanya itu sekitar 170-an anak-anak yatim. Dan Yayasan Yatulia itu non-panti, sehingga anak-anak yatim masih bersama ibunya, bantuan-bantuannya berupa ya kadangkala temporerly itu berupa beras dan uang saku, dan juga untuk pendidikan, misalnya untuk biaya sekolah, bantuan ya, terutama ketika masuk sekolah dari sekolah dasar misalnya ke SMP atau MTS itu ada bantuan-bantuannya, dan itu khusus karena ya kita terbatas kemampuannya yang bagi yatim yang ada di desa kami yang sudah cukup banyak, ya, karena desanya cukup luas. Bersyukur kemarin membagi beras dan uang saku kepada anak-anak yatim 57 anak, dan juga kepada beberapa duafa. Kalau memang Yayasan Yatulia memfokuskan pada membantu anak-anak yatim dan atau fakir, dalam arti fakir ini adalah fakir di bidang ilmu, ya, sesuai dengan akte yayasan, ya. Jadi ada anak-anak yatim itu yang ibunya kurang mampu tetapi berprestasi, lalu masih diberi bantuan yang khususnya untuk yang dari desa kami karena kemampuan kami, ya. Demikian, mudah-mudahan namanya sedekah bermanfaat, ya. Sedekah bisa menjadi amal jariah yang pahalanya tidak putus. Nah, untuk amal jariah ini itu kan ada satu hadis bahwa
seseorang itu kalau meninggal dunia itu ya dunia ini ditinggalkan, pindah alam barzah, alam penantian sebut begitu, dan nanti ada alam akhirat ya, setelah kiamat itu. Nah di alam barzah, alam kubur gitu ya, itu amalnya itu kan sudah putus ya, karena sudah meninggal, putus amalnya. Nah kecuali tiga hal yang masih bisa mengalir atau masih menerima pahala yang meninggal ini, dari tiga hal ini. Yang pertama itu dari amal jariahnya. Yang kedua dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga dari anak soleh yang mendoakannya. Sedekah tadi bisa menjadi suatu amal jariah, ya, maka pahalanya akan mengalir ya kepada yang sudah dikubur. Dan para ulama berpendapat juga berdasar hadis ya. Para kiai, para ustadz berpendapat kalau sedekah itu boleh bagi yang sudah meninggal. Pahalanya bagi yang sudah meninggal, dan itu menjadi dianjurkan seseorang untuk bersedekah bagi sebut saja orang tuanya yang sudah meninggal ya. Dan sedekah itu sebut saja sampai gitu ya istilahnya, itu berdasarkan hadis itu bahwa seseorang boleh bersedekah bagi orang yang sudah meninggal. Nah, karena itu mari kita ramaikan juga bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, khususnya bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Terus sekali-sekali disedekahi, ya syukur sering gitu ya, agar membantu ya di alam kubur, agar Allah mengampuni salah dan dosanya, meringankan beban-bebannya di alam kubur. Saya kira itu yang saya sampaikan kali ini, dan saya mengharap Bapak Ibu saudara-saudara semua, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik untuk kaji lagi, bisa bertanya pada para kiai dan ustadz, dan juga khususnya mengkaji, belajar dari ulama yang arif billah, yang soleh dan solihah. Semoga menemukannya dan semoga memperoleh ilmu yang bermanfaat yang diridhoi oleh Allah. Saya hanya sharing, membuka jendela saja bahwa bersedekah banyak manfaatnya. Kalau ada salah dari saya, dari tutur sapa dan berbagai hal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya orang biasa seperti Bapak Ibu semua dan saudara-saudara semua, adik-adik semua yang sedang belajar agama ya. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.